Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Mahir Bisnis Internasional tingkat kuliah. Oh iya, buat kalian yang pengen tahu nih, bagaimana sih sebuah perusahaan mengembangkan bisnisnya hingga internasional dan bagaimana sih perusahaan itu memasarkannya hingga ke luar negeri. Jadi di sini aku Safira Nur Hasan akan membahas mengenai pemasaran internasional khususnya terkait dengan keputusan promosi. Yuk disimak keputusan promosi itu. Nah, jadi dengan keputusan promosi ini maka kita dapat menjangkau konsumen potensial dan memberi informasi tentang keberadaan dan atribut produk serta kebutuhan yang dipenuhinya. Lalu, di dalam keputusan promosi ini terdapat bauran promosi atau alat yang digunakan dalam promosi, yaitu meliputi periklanan, personal selling atau penjualan pribadi, yang ketiga adalah promosi penjualan, dan yang terakhir adalah publisitas dan hubungan masyarakat. Dari keempat bauran tersebut, yuk mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah perikanan. Apa sih perikanan itu? Nah, jadi program perikanan adalah di mana terhubung langsung untuk menjangkau konsumen dengan menangani nilai dan budayanya. Nah, jadi jika memungkinkan nih, maka sebuah perusahaan internasional itu harus bisa menstandarisasi iklannya untuk mencapai suatu penghematan. Nah, semisalnya juga nih, ada sebuah perusahaan yang ingin mengembangkan program perikanannya hingga lintas batas nih, maka mereka harus bisa menyesuaikan diri dengan perbedaan budaya untuk mencapai pasar yang tepat dan menyampaikan pesan yang sesuai. Yang kedua adalah penjualan pribadi atau personal selling. Nah, penjualan pribadi dimana dengan cara mengkomunikasikan kualitas dan karakteristik produk kepada calon pelanggan. Nah, penggunaan penjualan pribadi oleh perusahaan tergantung pada sejumlah faktor. Salah satunya adalah jenis produk. Pada umumnya, personal selling ini lebih banyak digunakan buat produk industri yang dibeli oleh agen untuk pemerintah atau perusahaan dalam jumlah yang lebih besar daripada untuk produk konsumen yang mengandalkan perdagangan massal. Nah, selain itu penggunaan personal selling juga tergantung pada karakteristik sumber daya negara yang ditarget. Selanjutnya ialah promosi penjualan. Apa sih promosi penjualan itu? Promosi penjualan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam upaya untuk meningkatkan minat pada produk perusahaan dan tingkat penjualan yang lebih besar. Tapi nih, di promosi penjualan ini terdapat kendala dalam suatu promosi penjualan, yaitu satu, adanya perbatasan oleh persyaratan hukum asing seperti pembatasan jumlah premi dan persetujuan diskon sebelumnya dari pemerintah. Lalu kendala yang lain adalah mungkin bisa datang dari aspek sosial budaya pasar sasaran. Terkait dengan hal itu, terdapat beberapa upaya promosi yang paling populer, yaitu melibatkan kontes atau undian. Promosi lainnya termasuk sponsor perusahaan untuk acara olahraga atau partisipasi dalam pameran dagang, atau hingga bisa juga dalam bentuk kupon potongan harga untuk produk perusahaan. Yang terakhir ialah publisitas dan hubungan masyarakat. Publisitas dan hubungan masyarakat mengacu pada hubungan perusahaan dengan entitas di pasarnya selain pembeli produknya, yang mencakup anggota masyarakat yang tidak mengkonsumsi serta agen dari berbagai cabang pemerintah. Nah, program penghubungan masyarakat dibuat untuk memungkinkan perusahaan mengkomunikasikan tentang dirinya sendiri, bukan hanya tentang produknya. Dengan demikian, Departemen Hubungan Masyarakat umumnya berkomunikasi dengan pers tentang kegiatan-kegiatan tersebut. Baik, itu dia pembahasan video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan kata dan sebagainya. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.